Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmia. Saya sebagai ketua kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Ali Sapril, Ade Irma Sari, Sri Sukesi, dan Hafsah. Baik, dengan video pembelajaran ini kami akan membahas tentang masalah pendidikan dan penanggulangannya. Dan saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang apa permasalahan pendidikan itu. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Hubungan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sosial budaya sebagai suprasistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada hubungannya dengan masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya, ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan, yaitu yang pertama, bagaimana agar semua warga negara dapat mengenyam pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dan yang kedua, bagaimana pendidikan yang ada dapat membekali kepada warga negara suatu keterampilan agar pada saat dapat terjun ke dunia kerja. Selanjutnya, dalam kesepakatan nasional, pendidikan terdapat 4 masalah yang menjadi prioritas untuk ditanggulangi. Masalah yang pertama, pemerataan. Masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua, mutu pendidikan sebelum mencapai taraf. Yang ketiga, efisiensi. Masalah efisiensi pendidikan. Dan yang keempat adalah relevansi. Permasalahan relevansi pendidikan. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ali Sapril. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sapril. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang masalah pendidikan dan penanggulangannya. Di bagian 4 masalah prioritas, yaitu di bagian pemerataan. Baik, pemerataan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang program pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Tentang pemerataan pendidikan di Indonesia diatur dalam 3 hal. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, yang kedua bab 11 pasal 17, yang ketiga bab 6
pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Dengan demikian, mereka tidak terbelakang dan menjadi penghambat derap pembangunan. Oleh karena itu, dengan melihat tujuan yang terkandung di dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut, yaitu menyiapkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam membangun, maka setelah pelaksanaan upaya pemerataan pendidikan terpenuhi, mulai diperhatikan juga upaya pemerataan mutu pendidikan. Hal ini akan dibicarakan pada butir tentang masalah mutu pendidikan, khusus untuk pendidikan formal atau pendidikan persekolahan yang berjenjang dan tiap-tiap jenjang memiliki fungsi masing-masing maupun kebijakan memperoleh kesempatan pendidikan. Pada tiap jenjang itu diatur dengan memperhitung faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif, serta relevansi yang selalu ditentukan proyeksinya secara terus-menerus dengan saksama. Cara mengatasi. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam masalah ini melalui cara yang pertama itu konvensional, dengan cara membangun gedung sebagai sarana seperti adanya SD Impres, membangun ruangan-ruangan yang layak dan memadai, serta menggunakan gedung yang ada untuk dua kegiatan. Yang kedua, inovatif memiliki 6 bagian, yaitu yang pertama, menggunakan sistem PAMONG, yaitu pendidikan dilakukan oleh masyarakat, orang tua atau guru. Yang kedua, untuk daerah terpencil dibangun SD kecil. Yang ketiga, menggunakan sistem guru berkunjung. Keempat, SMP terbuka. 5, sistem paket ABC. Dan yang keenam, belajar jarak jauh atau universitas terbuka. Mungkin sekian dari materi saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Saya Darmasari dengan NIM H02213336 akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami, di mana materinya mengenai tentang masalah pendidikan di Indonesia pada bagian mutu pendidikan. Jadi, mutu pendidikan di Indonesia dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Kemudian selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk kerja atau performance test. Jadi, mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarganya. Kemudian, jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaannya adalah, apakah keluaran dari suatu sistem pendidikan menjadi pribadi yang bertakwa, mandiri dan berkarya, menjadi anggota masyarakat yang sosial dan bertanggung jawab, warga negara yang cinta kepada tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial. Kemudian dari permasalahan mutu pendidikan ini, ada pun upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimana meliputi hal-hal yang bersifat fisik maupun perangkat lunak, sumber daya manusia, dan manajemen. Yang pertama itu, seleksi masukan dilakukan secara rasional, khususnya untuk tingkatan sekolah lanjut, tingkat atas, dan perguruan tinggi. Jadi, seleksi untuk masuk ke SLT atau perguruan tinggi itu dilakukan secara rasional. Kemudian yang kedua, sumber daya kependidikan dapat dikembangkan melalui pendidikan lanjut seperti pelatihan, penataran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, materi yang tertuang di dalam kurikulum perlu disempurnakan dengan memasukkan muatan lokal, menantang, dan menggairahkan peserta didik. Jadi materi-materi ajar yang ada dalam kurikulum yang kemudian
berisikan materi yang dapat menggairahkan peserta didik atau mendorong peserta didik ke arah yang lebih positif. Kemudian sarana dan prasarana dilakukan pengembangan. Jadi sarana yang digunakan dan prasarana yang digunakan dalam mendukung sistem pendidikan Indonesia ini harus berkembang dengan baik. Kemudian sarana belajar perlu disempurnakan dengan melengkapi media dan buku-buku serta laboratorium. Jadi kita ditambahkan lagi media pembelajaran seperti buku-buku dan laboratorium agar generasi Indonesia, anak-anak bangsa Indonesia semangat dalam melakukan pembelajaran atau semangat sekolah. Kemudian perlunya peningkatan tenaga administrasi pendidikan sebagai penunjang proses pembelajaran. Tenaga administrasi pendidikan ini yang dimaksud adalah tenaga pendidik. Kemudian perlunya pengendalian mutu yang meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan, kemudian pengawasan yang ketat pada saat seleksi penerima siswa dan mahasiswa baru. Jadi perlu pengawasan yang ekstra pada saat seleksi penerimaan baru berlangsung bagi siswa ataupun mahasiswa baru. Kemudian yang keempat, akreditasi lembaga, yaitu akreditasi dari tiap-tiap sekolah atau kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah dengan NIS H022157. Di sini saya membahas relevansi pendidikan. Bagaimana suatu sistem pendidikan dapat mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Dalam permasalahan pengangkatan ini, karena adanya kesenjangan antara jumlah tenaga yang ada dengan jumlah formasi yang disediakan sangat terbatas. Dalam permasalahan berikutnya adalah penempatan guru, misalnya guru bidang studi yang sering mengalami ketimpangan tidak disesuaikan dengan kebutuhan yang di lapangan. Dalam permasalahan pengembangan tenaga kependidikan biasanya mengalami keterlambatan, khususnya pada saat hadirnya kurikulum baru. Setiap adanya pembaharuan kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana pada suatu institusi. Adapun yang sebaiknya yang dilakukan yaitu jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dapat dikatakan efisiennya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya maka efisiennya berarti rendah. Yaitu mendayagunakan tenaga kependidikan secara optimal, memfungsikan sumber daya pendidikan dengan optimal. Penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik, mendayagunakan sarana dan prasarana secara optimal. Perkenalkan, nama saya Sri Sukesi dengan NIM H02215119. Di sini saya akan memaparkan materi tentang relevansi pendidikan. Permasalahan relevansi pendidikan yaitu mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, yaitu permasalahan yang digambarkan dalam suatu rumusan tujuan pendidikan nasional. Keluaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam bentuknya, seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Kondisi sistem pendidikan.
Yang pertama, kualitas lembaga pendidikan bermacam-macam statusnya. Yang kedua, hasil keluaran pendidikan belum siap pakai. Yang ketiga, hanya sikat berkembang saja saat ini yang ada. Yang keempat, peta kebutuhan tenaga sebagai pedoman menyusun program belum tersedia. Nah, permasalahan di atas dapat diselesaikan jika pertama, pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menghasilkan sesuatu yang bermutu, yaitu antara perencanaan, proses, dan keluaran sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, proses pendidikan berjalan secara efisien, dalam arti sesuai dengan rencana yang tertulis. Yang keempat, hasil pendidikan sangat relevan. Artinya, pendidikan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Pembangunan bidang pendidikan mempunyai tujuan yang sangat tinggi, yaitu pendidikan bermutu dan pendidikan yang merata bagi segenap warga. Walaupun dalam sejarahnya belum ada suatu negara mampu melaksanakan semua itu, hal yang menyebabkan itu semua mungkin dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya dan dana yang belum mencukupi untuk pemerataan pendidikan bagi semua warga. Dan yang kedua, minimnya sarana dan prasarana, tenaga pendidik yang kurang kompeten, penetapan kurikulum yang kurang sesuai, dan masih banyak lagi hal-hal penyebabnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap masalah pendidikan antara lain. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Yang kedua, jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan. Yang ketiga, tingkat aspirasi dan kepedulian masyarakat. Yang keempat, budaya dan sarana kehidupan. Perkembangnya iptek dan seni. Yang pertama, iptek. Antara pendidik dan iptek terdapat hubungan yang sangat erat. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem yang terorganisir dengan baik. Dengan teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan. Kedua, seni. Seni merupakan kreasi manusia baik individu maupun kelompok yang menghasilkan sesuatu karya. Berkreasi di bidang seni menjadi kebutuhan manusia baik secara tradisional maupun modern. Melalui seni, manusia dapat menyalurkan kreasi atau mewujudkan karya atau daya cipta menjadi sesuatu yang indah, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Masalah penduduk dan pendidikan dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, pertambahan penduduk yang begitu cepat, dan yang kedua, penyebab penduduk yang tidak merata. Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan meningkatnya usia rata-rata, harapan hidup dan menurunnya angka kematian berakibat kepada perubahan struktur kependudukan, yaitu proporsi usia sekolah dasar menurun, sedangkan proporsi usia sekolah lanjutan, angkatan kerja dan usia tua meningkat akibat kemajuan ilmu di bidang gizi dan kesehatan. Yang pertama, tingkat aspirasi masyarakat. Dalam dua dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan, hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. Kesemuanya ini memengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Yang kedua, budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain, pendukung suatu budaya. Bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik, terlepas dari kenyataan apakah kebudayaan tersebut tradisional atau sudah ketinggalan zaman. Dan yang ketiga, permasalahan pendidikan. Pendidikan di Indonesia selalu menghadapi masalah. Oleh karenanya,
Selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dicapai dari proses pendidikan. Permasalahan aktual yang muncul berupa kesenjangan yang saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk dicarikan solusi. Beberapa masalah yang aktual dalam hal pendidikan yang akan dikemukakan melalui masalah keutuhan pencapaian sarana, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.